sekali. Dalam apa namanya sesuai yang apa yang disampaikan oleh Dirjen sebagai keynote speaker ya, iya. ya beliau mengatakan bahwa kita kesampingkan dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kan gitu. Padahal itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah perikatan ya, yang lahir dari perjanjian. Beda antara perjanjian dengan perikatan itu, kalau perjanjian itu kan hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Dua belah pihak. Nah, 1351 sebagai undang-undang Pakta Sunt Servanda. Pasal 1338 KUH Perdata. Tapi kalau sudah melahirkan yang namanya perikatan, bukan mengikat para pihak yang membuatnya saja, tapi mengikat pihak ketiga. Siapapun. Misalnya begini. Bro Mahfud mendirikan badan hukum PT. Oke. Ya. Beberapa pemegang saham sepakat, ada perjanjian. Itu kesepakatan ya. Kesepakatan ya, perjanjian, boleh kita katakan perjanjian juga. Bikin PT. Itu dituangkan dalam anggaran akta pendirian perusahaan. Kemudian dituangkan di anggaran dasar PT. Ya, itu akta pendirian kan menjadi anggaran dasar. Itu sudah jadi perikatan. Mengikat pihak luar. Bukan hanya mengikat para pihak ya, pemegang saham, tapi juga mengikat yang namanya kreditur. Pihak bank. Pihak ketiga dalam hal ini. Yang mau berbisnis itu akan melihat yang namanya akta pendirian dan perubahannya. Itu pasti dilihat kalau berhubungan dengan badan hukum selalu. Nah, sekarang bayangkan ketika anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dikesampingkan. Jadi saya kalau misalnya mau berhubungan dengan ini, saya mau pakai apa? Walaupun ya kita batasi. Pak Dirjen menyatakan untuk terselenggaranya e-voting nasional. Kita kan harus fair juga dong. Kita nggak boleh provokatif lah istilahnya. Ya. Ini untuk pelaksanaan e-voting nasional, kita kesampingkan dulu yang namanya anggaran dasar. Nah, ini keputusan ini itu sebenarnya sudah melanggar yang namanya prinsip perikatan tadi. Orang harusnya Pak Dirjen memperhatikan, kalau misalnya saya mau usulkan pelaksanaan e-voting nasional, langkah yang saya harus lakukan adalah perubahan daripada anggaran dasar dulu. Di mana? Di KLB. Ada KLB dulu, keputusan perubahan anggaran dasar, baru bisa dilaksanakan yang namanya e-voting nasional. Kalau sekarang ini ditabrak nih anggaran dasar, kita kesampingkan. Betul, karena kan di situ ada, kalau nggak salah di ART pasal 20 itu dijelaskan tentang mekanisme pemilihan secara manual. Iya, prinsip daripada yang belum dirubah di dalam anggaran dasarnya itu adalah Kongres itu atau pemilihan ketua umum harus dilakukan secara luber tadi. Langsung umum bebas. Datang langsung. Oke, sekarang kita karena dalam rangka menyambut elektronisasi kan gitu kan. Zamannya sudah elektronik gitu kan. Nggak apa-apa, kita proyeksikan. Oke, kita bisa bayangkan, e-voting nasional. Oke. Bukan berarti prinsip-prinsip untuk pelaksanaan kongres itu dikesampingkan. Karena pelaksanaan kongres itu pertama tempatnya, tanggal pelaksanaan kongres. Yang terpenting lagi quorum. Oke, sekarang kan quorumnya mau diperluas nih. Seluruh Indonesia, oke, kita mudahkan dengan e-voting nasional kan gitu kan. Tapi dengan e-voting nasional itu harus ada pembatasan yang namanya quorum tadi. Karena di anggaran rumah tangga kan di anggaran dasar mengatakan notaris aktif. Keaktifannya itu berarti kita harus ambil data dari Kemenkumham. Ya kan? Yang sudah ada sistem bakunya gitu kan. Itu kan akses lah. Kita dari itu kita jumlah tuh. Itu menjadi quorum. Di luar itu nggak boleh. Jadi memang bisa menutup yang namanya kecurangan yang kan dulu kan ada selentingan saya dengar kabar tuh ALB bisa nyoblos dan sebagainya. Itu bisa. Jadi artinya, tapi bukan berarti prinsip-prinsip daripada luber tadi dikesampingkan. Karena ini jadi salah paham, jadi salah persepsi dari anggota. Anggota kan tidak hanya berpikir mengenai saya nyoblos enggak. Anggota juga pengen tahu gimana sih performance Anda dahulu, laporannya mana. Kan jadi begitu kan?
Kalau misalnya terlalu dipaksakan, malah menimbulkan kecurigaan. Ini yang sebenarnya jadi memperkeruh gitu kan. Kita kan tidak mau jadi gaduh. Jadi kepanjangan ke sana. Saya balikin lagi ke masalah tun. Oke. Pengalaman. Karena ini kan baru tahap awal ya pemeriksaan. Berapa lama waktu Bang Niko melakukan gugatan tun untuk proses Relatif sampai ke cepat sidang? sebenarnya. Kalau tun itu relatif cepat ya, karena di tun itu karena memang mereka yang bertanggung jawab dan bertugas untuk menegakkan disiplin ya mengenai tata laksana organisasi. Jadi kalaupun misalnya tergugat terlambat, itu diberi toleransi biasanya setengah jam atau 1 jam lah paling lama. Kalau enggak, saya bisa jalan terus. Nah, sekarang ada yang namanya e-court ya. Jadi gini, kemarin itu saya juga melihat ada yang namanya gugatan itu sudah bocor kayaknya. Gugatan. Nah, iya saya kan cuma. Nah, gugatan itu belum bisa kita pakai. Kenapa? Karena baru aja tadi ya tanggal 4 ini itu masuk ke sidang pemeriksaan. Majelis hakim memberikan saran-saran. Jadi akan ada perubahan yang signifikan di dalam gugatannya itu.